Kopi hangat tanpa gula. Temen Pak. Pak Sugeng iya. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai. Sholatullah, sholamullah, ala toha rasulillah. Sholatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ngoper atau ngopi bareng adalah kegiatan baru jamaah Masjid Al-Muhajirin Perum Menganti Permai Hulaan Menganti Gresik yang digelar secara spontanitas setiap Jumat ba'da sholat subuh di halaman masjid. Selama kegiatan ngoper ini, jamaah bisa ngopi atau ngeteh dan menikmati hidangan sambil ngobrol santai sebelum mendengarkan tausiah yang diberikan. Menurut Haji Kristiono, si pribadatan dari Takmir Masjid Al-Muhajirin yang juga sebagai pemandu kegiatan ngoper ini, selama kegiatan jamaah secara bergilir memberikan tausiah singkat selama kurang lebih 2 menit. Dan agar tidak mengganggu aktivitas di setiap kegiatan ngoper ini, dibatasi 3 orang jamaah saja yang memberikan tausiah berisikan motivasi dan inspirasi demi terjalinnya silaturahmi dan suasana guyub rukun dalam bermasyarakat. Karena itulah hal-hal yang berbau politik dan sara dihindari selama kegiatan ini, dan kegiatan ngoper selalu ditutup dengan sholawat Nabi dan saling bersalaman. Demikianlah reportase Indramawan untuk Warta 9. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati jamaah Al-Muhajirin yang sampai saat ini masih diberi kesehatan, sehat jasmani, rohani, sehingga bisa melaksanakan kegiatan rutin kita, yaitu Jumat Berkah. Ya, ini mudah-mudahan kegiatan kita ini berlanjut ya sampai tua, ya, istiqomah. Bapak Ibu sekalian, maaf gak ada ibu ya, Bapak jamaah Al-Muhajirin ya, karena biasa mengisi saya di itu Bapak Ibu ya, karena ini ada banyak jamaah Al-Muhajirin ya. Karena Jumat Berkah ini, jika waktu mulai masuk hari Kamis malam, Bapak Ibu, ya, maka para malaikat turun, ya. Jadi mulai Kamis malam, para malaikat turun dari langit, ya, dengan membawa pena emas dan lembaran-lembaran terbuat dari perak, ya. Jadi mulai Kamis malam sampai hari Jumat terbenamnya matahari, kita diwajibkan bersolawat, ya, dengan bersolawat. Karena pada waktu itu
malaikat-malaikat tersebut tidak menulis apapun kecuali di lembaran-lembaran yang terbuat dari perak itu bersolawat kita itu yang ditulis. Ya. Solawat kita itu yang ditulis dalam lembaran-lembaran emas, lembaran perak. Ya. Maka dari itu para jamaah jangan disia-siakan pada waktu malam Jumat sampai terbitnya matahari. Karena orang yang banyak bersolawat itu nanti dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Orang yang di akhirat nanti dekat dengan aku karena dia adalah orang yang disyafaati oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena dimanapun kita berada, mari kita bersolawat. Apalagi malam Jumat itu. Ya. Kira-kira mumpung ada kesempatan ini kita ajak bersolawat. Ya, ya, monggo bersolawat. Saya mulai dulu, nanti setelah itu bapak-bapak. Ya, siap. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Monggo. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ono bandeng dikira sepat, monggo sareng maca selawat. Ono bandeng dikira sepat, berkat selawat insyaallah uripe nikmat. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Ireng-ireng arang-arang, timbang kelali anggur tintingi. Ayo seneng maca Al-Qur'an, besok yang mati padang kubure. Monggo. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Wetan kali, kulon kali, tengah-tengah tanduran pari. Saiki ngaji, sesuk yo ngaji. Ayo manut para kiai. Salatullah, salamullah, ala toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. Demikian yang dapat sampaikan. Jinten mrica pala mangan kupat nisor gapura. Cekap semanten atur kawula menawi lepat Gusti Sepura. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, luar biasa Pak Cipto. Pentingnya selawat. Iya, berikutnya monggo yang lain 2 lagi ya, karena sekali tampil 2 orang aja. Silahkan yang tampil monggo nih siapa? Ayo. Ayas. Mungkin monggo. Apa monggo. 2 menit aja ya, 2 menit. Mungkin tak jawab berarti udah waktunya habis nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Langsung aja, ini besok Sabtu kita sudah masuk ke bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diharamkan oleh Allah SWT, termasuk bulan haram. Oleh sebab itu segala amalan ditingkatkan pahalanya oleh Allah. Tidak terkecuali dosa-dosa juga ditingkatkan juga. Oleh sebab itu hati-hati pada bulan-bulan haram.
Namun banyak sekali berseliweran mungkin di media-media sosial yang banyak yang tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan Al-Quran tentang bulan Rajab ini. Termasuk harus puasa seperti ini. Kalau di dalam hadis itu, kalau kita baca-baca itu tidak ada ketentuan khusus untuk puasa di bulan Rajab ini. Silahkan boleh puasa 1 hari, 2 hari, 3 hari boleh. Dan tidak ada harus 3 hari berturut-turut seperti itu. Terus juga tidak ada ketentuan yang paling syar'i ya, bahwa 3 hari itu pahalanya sampai 700 tahun, itu enggak. Ya, itu salah besar itu. Itu salah besar. Itu saya enggak nyebut bid'ah ya. Tapi salah itu. Nah, itu tidak ada dasarnya. Sahabat sampai tabiin pun tidak menyebutkan seperti itu. Seperti itu. Terus sampai yang memberikan itu informasi seperti itu 80 tahun tidak. Pahala yang dilipat gandakan paling besar ini di dalam Al-Quran yang jelas itu adalah Lailatul Qadar. Itu 1000 bulan atau 83 tahun. Itu yang paling tinggi. Kalau jenengan bayangkan 700 tahun. Sangat-sangat bombastis ya. Makanya hati-hati dengan masalah-masalah seperti itu. Boleh-boleh juga untuk hanya sekedar memotivasi biar beribadah sekuat tenaga dan mengurangi segala aktivitas yang maksiat-maksiat. Kita kurangi pada bulan-bulan Rajab ini. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibrahim matur suwun. Pak Fatoni sudah mengingatkan bahwa besok kita masuk bulan Rajab dan monggo kita gunakan untuk beramal ibadah yang baik. Nggih. Yang terakhir monggo nih terakhir. Biasanya ngasih kata-kata motivasi atau bijak nih. Silakan. Pak Yusud. Pak Ayas, oke silakan buat Pak Ayas. Ini Pak, berdiri Pak. Santi syuting Pak. Ini recorder ini. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in wa ala umuriddin yawadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, ini mungkin menyambung dari Pak Cipto tadi, kita kenapa harus memperbanyak membaca Al-Quran ya. Ini pernah ada seorang murid bertanya pada gurunya, kenapa kita harus membaca Al-Quran, sementara kita tidak tahu maknanya. Mana Al-Quran ini apa, saya tidak tahu. Nah, seorang murid ini menanyakan pada gurunya, kemudian gurunya tersenyum gini. Ya, gini aja. Untuk mengetahui arti itu kamu ambil itu air yang di sungai itu melalui keranjang bambu itu. Tolong isi bak mandi yang ada di kamar mandi itu. Kemudian si murid melaksanakan dari tugas si guru tersebut. Dia mengambil air yang di dalam sungai itu tapi menggunakan keranjang kayu. Di mana keranjang kayu itu lubang-lubang, ya kan? Lubang-lubang. Otomatis pada saat dia mengambil belum sampai di tempatnya itu di tengah perjalanan sudah habis. Diulang lagi, beberapa kali diulang lagi. Akhirnya dalam hatinya sia-sia saja saya seperti ini. Tidak ada gunanya karena kan setiap saya mengambil air tersebut pasti tidak pernah nyampe di tempat itu tandon air itu. Jadi di tengah perjalanan air tersebut pasti habis dengan dirinya karena ada lubang dalam keranjang tersebut. Nah, kemudian ditanya sama gurunya, apakah sudah penuh tandon yang kamu isi itu? Kemudian si murid menjawab, tidak sedikit pun saya bisa mengisi, mungkin hanya sampai berapa tetes saja, tidak bisa memenuhi. Ya. Saya sia-sia kelihatannya seperti ini. Kemudian gurunya tersebut, tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Ya, coba kamu lihat itu, keranjang yang tadinya kotor, ya kan? Sekarang seperti apa? Keranjang tersebut menjadi jernih, bersih, dan tidak ada kotoran sama sekali. Ya, seperti itulah kalau kita membaca Al-Quran ya. Tanpa kita sadari,
tanpa kita ketahui bahwa dalam hati kita ini telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dengan sendirinya hati kita itu bersih. Monggo Bapak-bapak, kita tingkatkan selalu dalam membaca Al-Qur'an. Di setiap waktu kalau bisa, mungkin dari pagi ada kesempatan kapanpun, apalagi di bulan seperti yang disampaikan oleh Abu Faton tadi, di bulan Rajab ini, dan setelah itu nanti kita masuk ke bulan puasa, tolong diperbanyak untuk membaca Al-Quran, karena tanpa kita sadari, hati kita itu dengan sendirinya akan bersih. Mungkin sedikit yang bisa sampaikan, semoga menjadikan motivasi kita semuanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin. Matur suwun, terima kasih. Ternyata tanpa rasa waktu udah pukul 5, mungkin ada yang punya aktivitas lain, kesibukan. Makasih pada Pak Afon dan Pak Sudirman yang telah menyediakan snack, kopi atau makanan, dan makasih Pak Indra yang telah men-shooting kita. Mudah-mudahan, dan terakhir makasih semua jamaah yang hadir di sini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Fatoni, kemudian Pak Cip dan Pak Yas mendapat manfaat kita semuanya. Makasih. Seperti akhir kita biasa kita akhiri dengan sholawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Pak Kris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Indra. Oke, Pak Kris, ini bisa dijelaskan acara ngobar ini Pak ya di Masjid Al-Muhajirin ini Pak. Alhamdulillah Pak Amin, dia Pak Indra. Jadi jamaah sekalian, kita tanpa terasa ngobar itu sudah berjalan sekitar ini. Jamaah sekalian, kita tanpa terasa ngobar itu sudah berjalan sekitar 2 bulan lebih. Pertama ya cuman spontanitas, ngopi bareng, ngeteh bareng di halaman masjid ini. Lama-lama teman-teman kok cuma gini aja. Terus akhirnya kita punya ide untuk memberikan satu tausiah singkat atau kata-kata mutiara, sehingga selain kita ngopi bareng atau ngeteh bareng, kita mendapatkan hikmah atau ilmu yang singkat dari sini. Itu aja. Jadi sifatnya spontanitas ini, nggak ada dari manapun, nggak ada. Ya, tadi saya lihat yang memberikan tausiah itu bergilir Pak ya, dari jamaah sendiri ya. Jadi dari yang hadir kita tawarkan, jadi setiap tampil kita batasi 3 orang aja. Kemudian sekali tampil itu cukup 2 menit aja, karena kalau lama-lama bosan. Dan yang akan tampil itu spontanitas, mana yang siap ya kan berikan materi. Iya, Pak, ini tujuannya Pak, yang ingin diraih apa ini? Apa Kris? Ya tujuannya selain ngopi bareng atau ngeteh bareng, kita mendapatkan 1 atau 2 hikmah atau kata-kata mutiara dari sini, sehingga kita pulang tuh mendapat suatu ilmu gitu. Oke, terima kasih ya Pak Kris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.